Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, baik yang ada di sini maupun yang di rumah kita masing-masing. Satukan hati kita untuk minta pimpinan dari Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan buat kami. Kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan sepanjang minggu yang lalu. Kami merasakan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dan hari ini, pagi ini, di minggu pertama di bulan Agustus ini kami datang kembali kepadamu Bapa. Kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan dan kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Juga kami mau disatukan melalui tubuh dan darah-Mu yang suci, mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Sucikan kami semua Bapa, urapi dan pakai hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan juga untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pakai dia terus memberitakan kebenaran firman-Mu untuk kami semua. Sucikan setiap peralatan yang kami gunakan, biarlah seluruh ibadah pagi hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin masih di perjalanan atau jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang pimpin dan sertai mereka. Satukan kami semua untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati melalui ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Shalom juga untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah. Pagi hari ini kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Karena kebaikannya pada saat ini kita boleh tetap ada di tempat ini. Kita mau katakan, Yesus kau sungguh baik. Haleluya Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan padamu. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan padamu. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau yang sangat baik, Engkau yang kami sembah. Namamu indah, kami tinggikan yang besar, kami ajaib. Haleluya sembah.
Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dia yang sudah mati buat kita, menebus dosa-dosa kita. Amin. Kuasa maut telah dipatahkan. Oleh darah anak domba, kita selamat semua di tempat ini. Amin. Amin. Saya undang semuanya, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan kita, bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup. Yesus hidup. Amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita mau katakan kembali, kuasa maut telah dipatahkan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga,
siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mau tak dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita yang sudah dibebaskan, kita katakan ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Kita telah dibebaskan oleh karena darah anak domba Allah kita. Amin. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Jemaat boleh silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita. Kasih Allah bagi kehidupan kita. Kita boleh banyak saksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya sungguh terbukti di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Kami boleh merasakan Dia betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih Engkau yang menyelamatkan Allah kehidupan kami. bagi kau dan aku. Kau yang telah membebaskan Tak ada kami. kasih seperti Kita mau katakan, kasih-Mu. bersyukurlah. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah
Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Haleluya. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan menyatakan besar kasih-Mu atas setiap kami. Sehingga kami bisa layak masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan kami menikmati lawatan-Mu atas setiap kami Tuhan. Engkau menjamah pribadi lepas pribadi dan kami percaya kuasa-Mu akan melawat lebih lagi atas setiap kami Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami. Pakai hamba-Mu Tuhan. Berkati mulut bibirnya Tuhan, lidahnya Bapa sehingga benar apa yang telah dipersiapkan Tuhan itu menjadi pesan yang spesifik buat setiap kami di tempat ini maupun yang menyaksikan di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menaungi setiap kami dan kami siap mendapatkan bagian terbaik di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan kita boleh kembali beribadah. Kita bertemu satu dengan yang lain di rumah Tuhan ini ya. Kita bersyukur bahkan hari ini kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus. Ibu sekalian, minggu lalu saya ketika mau pulang dari Trate gereja, ada seorang remaja stop saya, mau tanya ya tanya apa? Yang pertama kok Tuhan tuh suka bercanda ya, berdosa. Saya bingung, kamu istilahnya kok aneh juga ya. Terus ada apa? Ya katanya akan mati kalau
makan buah pengetahuan itu ya yang dilarang oleh Tuhan katanya. Tapi kenapa Adam dan Hawa nggak mati katanya gitu. Yang satu itu. Yang kedua, teman-teman saya di sekolah bilang katanya, orang Kristen itu sebetulnya keturunan vampir, kata apa? Tiap saat sedang minum darah tuh. Anak remaja ini saya di satu sisi saya ketawa, tapi sisi lain ada agak bahwa ada yang kurang dari kita untuk ngajar mereka. Saya bilang saya bersyukur kamu tanya. Itu memberi pelajaran buat kita orang yang merasa sudah lebih senior gitu ya, merasa ya lupa mengajarkan pada mereka. Ya. Dan mungkin kita pun yang sudah sering melakukan sesuatu berulang-ulang, perjamuan kudus ini berulang-ulang sehingga hampir kehilangan makna. Ya sudah, selesai gitu. Ibu sekalian, di dalam kekristenan, orang Kristen secara keseluruhan ada banyak sakramen, ada 5 bahkan 7 sakramen. Tetapi GBI hanya mengaku 2 sakramen, ya sakramen perjamuan kudus dan baptisan. Alasannya kenapa? Karena itu disuruh Tuhan Yesus, gitu loh ya. Saudara dari GBI ada 2 sakramen. Yang lain dilakukan tapi tidak merupakan sakramen. Sakramen itu sesuatu yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, saudara sekalian, kenapa begitu pentingnya perjamuan kudus bagi kita? Ya, kalau lihat tema hari ini, bahwa tema yang diberikan kepada salib Kristus memerdekakan dari dosa dan kutuk. Jadi ini sebenarnya sudah menjawab semua. Tetapi mari kita jelaskan lebih rinci ya. Kenapa harus begitu? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa harus ada darah? Bahkan ketika Kain dan Habil ya, bukan begitu persembahan yang satu bukan asapnya lurus, satu bengkok gitu loh. Dulu waktu saya pernah diajarin lupa sama siapa ya, waktu kecil bahwa kenapa Kain dan Habil? Kenapa Habil diterima Tuhan persembahannya? Kalau Kain kok tidak, karena itu satu asapnya ke atas katanya, yang satu ke samping. Waduh, ada kipas angin sebelah rupanya. Sus gitu ya. Ya ini ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi sekolah minggu yang zaman sekarang ya. Tetapi yang satu ada darah, yang satu enggak. Tuhan harus ada dengan darah. Mari kita mulai dengan next. Mulai dengan apa, dosa apa dan kutuk apa sebetulnya kalau dikatakan bahwa memerdekakan dari dosa dan kutuk ya. Seperti yang kita ketahui, kalau kita baca Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakan pastilah engkau mati. Nah ini yang dipertanyakan oleh remaja tadi. Ketika engkau makan, engkau akan mati. Tapi kau nggak mati, ya. Dan bahkan di Kejadian 3 ayat 6 katakan bahwa yang mengambil buah itu dan memakannya, itu dikasih sama suaminya makan. Nah, saudara sekalian, tetapi bukan berarti tidak mati. Tetapi ketika Adam dan Hawa dulu makan, Adam dan Hawa memakan itu, dia harusnya mati. Tetapi Tuhan, kalau dia mati, ya kita nggak ada cerita lagi ya, selesai. Ya, kalau dia mati, tuh di mana kasih Tuhan? Kalau diampuni, di mana keadilan Tuhan? Loh, Tuhan tuh adil. Ya kalau diampuni gitu, ayo diampunilah, ya udahlah, cincai gitu lah. Oh nggak adil. Ya kata iblis nggak adil loh ya, udah ngomong. Tetapi disitulah keistimewaan Tuhan. Jadi kalau kita lihat maju lagi ya di Kejadian 3:21 next ya. Nah inilah yang Tuhan lakukan. Dia menghukum manusia, tetapi untuk kematiannya itu ada tukar guling. Ya, di Kejadian 3:21 kepanjangan ya, 21 itu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu ia mengenakan kepada mereka. Jadi untuk menyelamatkan manusia, dia potong binatang, disembelih, lalu dikuliti kulitnya, lalu dipakaikan pada manusia. Dan itu tercurah pertama kali darah untuk menutupi kesalahan manusia, baru menutupi. Kalau kita baca di slide tidak ada, Yesaya 61 ayat 10 dikatakan sebagai jubah kebenaran atau pakaian keselamatan. Jadi
Apakah mati? Mati. Tetapi ketika dia memakan, kasih Tuhan yang membuka, ya, memberi kesempatan. Maka dia mulai dengan komunikasi. Di manakah engkau? Saya kemarin menjelaskan di Komsel GFC di Trate bahwa ketika Tuhan bilang di manakah engkau, apakah Tuhan tidak tahu bahwa bahwa manusia berbuat dosa? Salah, harus dihukum. Tahu. Tapi ketika dia bilang di manakah engkau, Tuhan membuka ruang untuk komunikasi dengan dia. Itu hebatnya Tuhan. Dan ketika dia, ayat 21 tadi katakan bahwa ketika dia potong binatang itu, tukar guling. Nah, semenjak itu, kalau orang mau mendekat pada Allah, dia mau berdoa, harus ada darah. Karena tidak bisa bertemu dengan Tuhan, berdoa, ya, mau menjaga sesuatu tanpa darah. Harus ada darah. Ya, next. Ya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit di Keluaran 29 ayat 38, judul perikopnya adalah mengenai korban pagi dan korban padang. Korban ini dalam bahasa Ibrani-nya karaf atau koraf atau karaban atau kurban sekarang sebutnya, itu atas kata dasar dari mendekat. Jadi untuk mendekat pada Allah harus ada kurban. Kalau kita baca ayat 38, Keluaran 29 38 ini bayangkan ya. Harus ada 2 ekor. 2 ekor domba berumur setahun, ada 2 ekor. Satu buat pagi dengan tepung, 1 eva tepung, lalu dengan anggur, 1 hin anggur, ya pagi-pagi, sore. Biasa mereka pagi itu mereka memohon pertolongan Tuhan untuk dituntun, lalu sore petang dia harus mengucap syukur pada Tuhan. Ya, karena hitungan hari di orang Yahudi itu adalah sampai petang 1 hari itu. Karena mereka berpegang pada Tuhan menciptakan petang dan pagi gitu loh. Enggak ada menghasilkan petang dan pagi. Saudara sekalian, bayangkan kalau saudara berdoa pagi, berdoa Tuhan sertai aku. Lalu siang, aduh Tuhan saya terlambat, kudu mau domba heula. Gak bisa dulu. Kebayang ya. Sekarang di sini ada 200 orang, 100 orang aja 100 orang. Bayangin kalau kita berdoa ya, tukang kambing itu marah, tukang sate kambing. Kenapa? Kehabisan kambing. Mahal harga kambing, semua mau berdoa, mesti ada sembelih domba yang 1 tahun. Oh itu domba paling empuk sebenarnya. Ya. Nah saudara sekalian, bayangkan. Tetapi itu berjalan terus sampai Yesus mati di kayu salib. Jadi itu hanya menunggu sampai Yesus mati di kayu salib. Ya, next kita baca ya. Ibrani 10 ayat 11 katakan begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, perhatikan ini, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sakit hati itu saudara. Sudah tiap hari harus potong tiap doa menghadap Tuhan, dia datang ke bait Allah, dia harus potong domba pagi sore ya. Bayangkan itu baru apa? Tidak bisa menyempurnakan, hanya baru bayangan itu. Luar biasa. Saudara, saya sampaikan ini kenapa? Betapa luar biasa pentingnya kematian Kristus bagi kita. Betapa istimewanya kita ketika Tuhan Yesus mati buat kita. Kita lihat Ibrani 10 ayat 10. Katakan gini. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya oleh persoalan tubuh Yesus Kristus. Saya tidak ini secara rinci bagaimana dia mati di kayu salib. Tetapi saya mau sampaikan bahwa kudusnya kematian orang yang kudus itu di kayu salib itu selesai. Maka dia bilang tetelestai, selesai. Selesai, itu sudah selesai. Jadi
Saudara sekalian, ketika kita menikmati perjamuan kudus, ini saudara sekalian kita sudah diingatkan bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan, jadi kita bisa berdoa pada Tuhan tanpa batasan lagi. Ya, kita bisa meminta langsung pada Tuhan tanpa batasan lagi. Dulu tidak, sudah mengorbankan domba kita bisa langsung berdoa pada Tuhan, harus pakai imam. Kalau kita sembelih sendiri juga nggak boleh, harus imam yang lakukan. Betapa repotnya. Tapi sekarang kita begitu dikasih kemudahan oleh Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan. Tetapi juga bukan jadi berlebihan. Kadang-kadang saya pernah di sana dan setelah perjamuan dia ambil roti dan perjamuan itu bawa buat pulang. Kenapa? Jadi Pak Om kalau saya sakit saya berdoa saya makan itu. Lo salah. Bukan itu. Rupanya yang sudah tua pun ada yang belum paham. Jadi berlebihan. Ya. Itu untuk mengingatkan bahwa sudah satu kali Kristus mati buat kita. Selesai. Lalu setelah itu selesai. Ya. Apa untungnya? Next. Ya. Untungnya adalah kita dipersatukan dalam Kristus. Kita sudah dipersatukan dalam Kristus. Jadi saudara sekalian, kenapa GBI terima 2 sakramen saja, yaitu perjamuan kudus dan baptisan? Karena baptisan itu mengikrarkan pada dunia, mengikrarkan pada diri kita bahwa saya hidup sekarang dalam Kristus. Saudara sekalian, diingatkan itu. Sudah dibaptis semua. Bahwa kita sudah dalam Kristus. Jadi kalau tidak lagi yang lalu sudah beda-beda. Sekarang udah yang baru. Nah, karena Kristus mati di kayu salib buat kita dipersatukan, maka berdampak pada pola pikir kita, pandangan kita mesti berubah. Mari next. Ya, kita baca Efesus 2 ayat 11 sampai 13. Ini legalitas anak Allah, saya bacakan buat saudara. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya bersunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, ya, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat perjanjian lama, janji itu buat siapa? Buat bangsa Israel. Lah kita keturunan Israel juga tidak. Ya, bagaimana? Nah, ketika kita dipersatukan dengan Kristus, kita menerima Kristus dalam hidup kita sebagai juru selamat, ya, sebagai Allah, ya. Dan Roh Kudus menuntun kita masuk dalam perjanjian itu. Kita terima janji-janji itu. Tetapi kalau saudara tidak terima Kristus sebagai juru selamat, janji itu tidak berlaku buat kita. Siapa kita? Jadi ada legalitas bahwa kita anak Allah, kita anak Abraham. Ketika apa? Kita menerima Kristus sebagai juru selamat. Dan itu kenapa harus dilakukan terus? Diingatkan terus. Kenapa? Karena kalau enggak kita terus terbawa terus oleh dunia ini. Oh, masa lalu kita, aduh saya mah nggak bisa, karena saya mah dulu, itu karena kita masih tersangkut di masa lalu kita. Padahal Tuhan sudah putuskan. Ya, ketika dia mati itu tirai itu terbelah. Sebelumnya terpisah, terbelah. Jadi kita tidak ada lagi batasan kita dengan Tuhan setiap saat. Ya, sampai naik beca, kata berapun bisa, Tuhan Yesus tolong. Kalau dulu mesti bawa domba dulu tuh. Ya, kita dengan leluasa. Kristus satu dengan kita. Yang pertama dampaknya adalah ada legalitas bahwa kita secara hukum bahwa kita menjadi keturunan Israel. Berhak terhadap janji-janji yang diberikan pada Israel. Pada Abraham. Pada semua kita. Tanpa itu kita tidak bisa. Jadi saudara sekalian, seringkali kenapa kita berdoa, Tuhan, kenapa aku tidak didengar Tuhan? Jangan-jangan kita berteriak, hanya cari pertolongan, tapi kita belum mengikrarkan diri dalam diri kita. Aku ini anak Tuhan. Aku sudah terima Yesus. Aku sudah diubah.
Sekarang aku manusia baru. Mari kita lihat manusia baru. Next. Ayat selanjutnya, ayat 14 sampai 16 katakan begini. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara sekalian, saya garis bawahi, ya, ia telah membatalkan hukum Taurat. Saudara sekalian, ketika kasus Tritunggal dengan Dwitunggal itu, ada kawan kita yang ngotot dengan membela, wah itu kan gini. Saya bilang, kalau Yesus bukan Allah, dia tidak berhak untuk membatalkan hukum Taurat. Hukum di Indonesia ditentukan oleh DPR MPR. Yang boleh membatalkan hukum di Indonesia adalah DPR MPR juga. Kalau Tuhan bukan Allah, nah saya oke. Ini pendapat Anda saya terima, saya bilang. Tetapi sekarang pertanyaannya, hukum Taurat itu dibatalkan tidak? Dibatalkan. Bagaimana dia bisa membatalkan hukum Taurat kalau dia bukan Allah? Ya. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat, dia Allah. Ya, dia Allah yang berhak membatalkan hukum Taurat, menghapuskan semua dosa. Dia berhak itu semua. Dan karena itu kita percaya dia. Jadi untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, Jadi kita jadi manusia baru di dalam dirinya, dalam Kristus. Ketika kita lepas dari Kristus, kita manusia lama lagi. Yang mestinya celaka. Jadi sekali lagi, kita pejabat ingat bahwa Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena ini Tuhan. Ya, ingat ya, GBI tidak mengakui bahwa itu anggur itu menjadi darah. Katolik, ada beberapa aliran bahwa itu ada perubahan, itu jadi darah, benar-benar darah. Sehingga waduh betapa sakralnya. Tidak, hanya ini darah Kristus, ya melambangkan, diingatkan. Untuk mengingat pada kita bahwa dia sudah mati buat kita. Tubuhnya agar diingatkan bahwa dia sudah sengsara buat kita. Sehingga kita jadi manusia baru di dalamnya, di dalam Kristus. Kalau tadi sudah diakui sebagai anak Tuhan, kita sudah diakui, kita sekarang hidup di dalamnya, di dalam Kristus. Sehingga apapun yang kita alami, kita bawa pada Kristus. Tuhan, ini Tuhan yang aku mau. Sesuai dengan Engkau. Tidak sesuai, koreksi aku Tuhan. Biar rencanamu yang jadi. Itu yang Tuhan mau. Dan kita akan menikmati sepenuhnya kehidupan ini luar biasa. Yang merdeka, benar-benar merdeka. Kenapa? Dia bebaskan dari itu. Kutuk dan dosa itu terus dibayangin, dikasih lihat terus oleh iblis. Iya. Saya kemarin bikin tes kesehatan. Tulis tes kesehatan. Ada 600 pertanyaan tuh di RHS. Salah satunya, apakah kamu pernah mencuri? Pernah. Siapa yang gak pernah mencuri? Pernah waktu kecil. Tunggu apa? Diulangi lagi. Apa keinginan bunuh diri? Pernah. Terus berulang lagi. Ini teh apa-apa sampai capek sama isinya. Tetapi itulah kadang diingatkan. Wow, kamu pernah. Tetapi kita selama zaman kau ingat, Tuhan, aku sudah jadi anakmu. Ketika ingat, iya aku dulu gak benar, tetapi hari ini Tuhan ingatkan, aku sudah ditebus, Tuhan sudah mati buat aku. Dan aku adalah anak Tuhan. Aku manusia baru di dalam Tuhan. Jaga terus kita dalam Tuhan. Kenapa? Supaya jadi manusia baru terus. Tidak balik ke lama. Lalu, next, ya, manusia baru yang seperti apa? Yang merdeka. Yang bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Mari kita baca ayat 17, 19 sampai 22. Ia datang untuk memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Kita sudah didekatkan oleh Tuhan. Karena oleh kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa.
Jadi tidak ada batasan lagi, kita bisa, karena dalam Kristus kita bisa punya jalan pada Bapa. Jadi kasarnya kita sudah punya koneksi orang dalam. Jangan takut ya, kalau doa pasti lebih dibanding dikabulkan karena ada koneksi orang dalam. Ya, kalau nggak ada koneksi orang dalam susah, ya kudu nyogok. Sama domba tadi. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga bagi orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Wih, luar biasa. Dan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus, Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bukan saja kita di mereka, tapi kita jadi bagian dari bait Allah itu. Kediaman Allah itu, ya, di mana Allah bertata. Luar biasa. Setelah diberi legalitas, ini asli kamu sekarang anak Allah. Lalu jadi manusia baru. Lalu setelah itu kamu sekarang punya jalan langsung dan kamu sendiri adalah bait Allah. Apa yang kurang? Betapa istimewanya perjamuan buat kita untuk diingatkan, terus diingatkan. Kenapa harus dilakukan terus? Tuhan bilang lakukan ini setiap kau bertemu. Bahkan ada gereja yang setiap kebaktian dia perjamuan kudus. Salah enggak ada. Ya. Sebelah sekali juga enggak salah. Tapi sering tuh diingatkan terus. Kenapa? Agar kita terus diingatkan terus. Kita manusia baru, manusia baru. Ya, mari hari ini ya pulang dari sini. Kalau ada apa-apa, tidak, aku sekarang manusia baru. Jangan. Aku enggak dosa lagi, aku manusia baru. Biasa kalau reuni ya. Dulu baok sama. Wah, kamu baok gitu kalau reuni diingetin lagi masa lalu. Wah, gitu. Ya, gitu. Itu masih lama, sekarang manusia baru. Aku hidup dalam Kristus. Saya sekalian, next. Nah, inilah ayat terakhirnya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi ada kesatuan, bukan Bapa dengan Kristus jadi satu, tapi kita masuk di dalamnya. Betapa istimewanya kita. Ya. Yohanes 14:21 katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Itu tadi yang kedua. Ya. Jadi kita di dalam Dia. Ya. Kita di dalam Dia, kita punya jalan. Dalam Kristus ya. Lanjut. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan mengasihi Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita akan melihat kemuliaan Allah di setiap saat. Luar biasa. Saya masih kadang-kadang, waduh, ini telat. Tadi pagi saya udah ribut, ini kok gimana sih lagi bisa telat. Aduh Tuhan ampuni aku Tuhan. Masih. Tapi makanya Tuhan ingatkan terus. Saya kasih satu gambar pada Anda. Mari next. Kira-kira apa pendapat Anda tentang gambar ini? Budak ololeho nuntun ke bawah gede. Waduh, ada apa ini? Kira-kira apa? Saudara sekalian, kerbau yang kecil bawang kacida. Wah, kalau sudah lihat kerbau itu apa eneng ya? Anak kerbau itu wah, tapi ketika dia boleh dipasang ikatnya, pacok tarik, pukul, dia ada takut. Jadi ketika dia jadi besar, dia nggak akan nurut saja. Jadi bayangkan, bukan anak ini sakti. Dia bukan Suparman, bukan. Tapi kerbau ini yang terikat oleh masa lalu dia. Sama juga ada cerita tentang gajah yang diikat oleh seutas tali. Waktu kecil dia kasih seutas tali, begitu nakal dia tarik, dia pukul sama pelatihnya. Tarik, pukul. Gajahnya jadi gede, talinya nggak gede, tapi segitu juga. Udah gede tinggal putus saja. Tetapi masa lalu dia yang tidak bisa menggunakan kekuatan dia yang mengikat dia. Sering kita, kalau saya bilang kita juga termasuk saya di dalamnya, sering kita lupa
bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, naik ke surga dan berikan Roh Kudus buat kita agar kita hidup sesuai dengan tuntunannya agar nanti kita masuk dalam surga yang luar biasa. Kita seringkali lupa. Makanya beda dengan kerbau ini, kita ada perjamuan kudus. Diingatkan ada potensi besar yang tak terhingga di dalam diri kita ketika kita terima Kristus sebagai juru selamat. Amin, saudara. Ya, amin. Ya, jangan seperti ini. Ya, terus diikat masa lalu. Jadi kalau gak bisa aja terus. Ya, enggak, harus tahu aku punya potensi. Potensi ilahi yang Tuhan berikan buat kita. Jadi ketika nanti kita menikmati perjamuan ini, jangan lupa Yesus sudah mati buat kita. Bukan sekedar anggur atau bahkan sekarang ada yang anggur, ada yang bukan. Itu hanya perlambang. Bahkan di daerah tidak anggur, kasih teh. Ya, bulan lalu saya ada pelayanan di GPDI Turen di kampung Kacida, ke pantai tinggal setengah kilo lagi, ya, di Turen. Itu perjamuan kudus, angkat ubi dengan teh. Ya, bayangin Pak, kalau mau beli lagi kita susah Pak. Perpuluhannya ya ubi sama beras Pak, paling mewah ayam. Terus persembahannya ya itu juga Pak. Kadang-kadang ini karena nggak ada. Jadi kita tidak pernah kekurangan Pak. Tapi ketika harus beli, nah itu baru kita merasa bahwa kita jadi pakai ubi. Loh, boleh nggak masalah. Karena Tuhan hanya ingin kita lakukan supaya mengingat. Jangan seperti ini. Ya, ada potensi dalam diri kita ketika Yesus mati, bangkit, naik ke surga buat kita. Supaya apa? Visi Tuhan hanya satu. Supaya di mana Dia ada, kalau kita ada. Amin. Kita nyanyikan pujian tadi ya. Bersyukur, bersyukur. Repeat saja. Mari saya undang bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau tidak membiarkan kami mati karena dosa Tuhan. Tetapi Engkau begitu besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Begitu mengasihi kami Tuhan. Sehingga Kau mati. Bangkit buat kami Tuhan. Bahkan naik ke surga buat kami Tuhan. Dan Kau berikan Roh Kudus-Mu buat kami Tuhan. Agar kami boleh ada di tempat mana Engkau ada nanti Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh melakukan perjamuan kudus Tuhan. Biarlah jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Boleh merasakan Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu buat kami Tuhan. Betapa hebatnya perhatian-Mu Tuhan. Buat kami Tuhan. Betapa berharganya kami di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Taat. Setia. Di hadapan-Mu Tuhan.
Terima kasih Yesus. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah kami manusia baru yang boleh dilihat oleh dunia sebagai manusia yang beda Tuhan. Karena ada Engkau dalam hidup kami. Terlebih dari itu Tuhan, ajar kami Tuhan, senantiasa dekat dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami senantiasa boleh menyadari bahwa Engkau sudah menjadikan kami manusia baru yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah melalui perjamuan ini Engkau putuskan segala belenggu, segala ikatan, segala keterkaitan Tuhan. Segala belenggu-belenggu masa lalu Tuhan. Ikatan-ikatan masa lalu Tuhan. Apapun itu Tuhan. Biarlah kami boleh manusia baru yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, di mana sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu pujian, Darah-Mu Yesus sucikan daku, dan saya undang para pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Darah-Mu Yesus sucikan daku, Darah-Mu Yesus bebaskanku, Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus sucikan daku, Darah-Mu Yesus bebaskanku, Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sekali lagi, Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus sucikan daku, Darah-Mu Yesus bebaskanku, Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ini yang menjadi pengakuan kami pada pagi hari ini. Oh, darah Yesus Kristus yang menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu yang luar biasa. Oh Tuhan, cukup bagi kami, oh Tuhan, untuk menerima pengampunan yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, di mana saat ini kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Oh Tuhan, kami percaya bahwa di dalam, oh Tuhan, tubuh dan darah Kristus, yaitu roti dan anggur yang akan kami terima pada saat ini. Oh, ini melambangkan bahwa tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan bagi kami semua untuk menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu, oh Tuhan, bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa saat ini buat oh Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Tuhan, pakai dan urapi mereka Bapa, menjadi Allah di tangan Tuhan pada pagi hari ini. Oh Tuhan, dan kami berdoa buat roti dan anggur ini. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat Allah atas roti dan anggur ini, sehingga kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus dan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku, Darah-Mu Yesus bebaskanku,
sucikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan jadikan baru. Darahmu Yesus. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Darahmu Yesus, Sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari datang kepada Tuhan secara pribadi saat ini. Adakah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Tapi dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, kita boleh menerima anugerah, keselamatan, pengampunan dosa. Datanglah secara pribadi di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Percaya di dalam tubuh dan darah Kristus ada mukjizat, ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru. Bahkan kita boleh dipersekutukan di dalam tubuh dan darah Kristus. Sehingga kita boleh menjadi satu di dalam Dia. Haleluya Yesus, haleluya. Peganglah roti di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Haleluya Yesus, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah pengorbanan Yesus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Peganglah cawan di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Mari kita muliakan darah Kristus yang suci, yang kudus, yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Sehingga kita boleh hidup baru di dalam Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percaya darah Kristus menyucikan kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Kristus yang berkuasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu
dalam kehidupan kami. Kami percaya pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan, Engkau telah melepaskan kami. Engkau telah menyembuhkan kami. Engkau telah memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kami. Kami pulang dari tempat ini, pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari kita nyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, sementara gelas-gelas akan dikumpulkan, kita naikkan pujian. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Kita akan bawa kurban persembahan kita pada Tuhan. Yang bertugas silakan. Saya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Gitu, kita berdoa, nanti Ibu Rani akan berdoa.
Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh memuji, memuliakan Engkau, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan pada saat ini juga Tuhan, kami boleh memberikan Tuhan sebagian daripada apa yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kami akan kembalikan kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami lakukan, persembahan yang kami berikan, semuanya ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati juga Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberikan, biarlah Kau yang menggantikannya dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Ya, kita akan dengar beberapa pengumuman dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yosef Solihin yang sudah memberkati kita dengan firman-Nya ya, sehingga kita bisa terbuka apa arti pengorbanan Kristus buat kita. Persembahan dapat juga ditransfer melalui apa yang tertera di sini ya, atau bisa menggunakan memindai dengan kode QR yang tersedia. Minggu depan ada persembahan kedua yaitu untuk diakonia. Dan jadwal ibadah sepekan, saudara bisa lihat dari di sini ya. Mari kita doakan supaya ibadah-ibadah boleh menjadi berkat bagi jemaat yang hadir. Selanjutnya Posyandu Lansia tanggal 12 Agustus Sabtu depan ya, jam 10 pagi di tempat ini, dan terbuka untuk setiap jemaat yang berusia minimal 40 tahun ya, dan ada biaya yang dikeluarkan yaitu untuk usia 40 sampai 55 tahun 35.000, usia di atas 55 tahun 25.000 ya. Biaya tersebut sudah termasuk pemeriksaan tensi, asam urat, gula darah, dan kolesterol ya. Pendaftaran bisa melalui Ibu Seli atau Ibu Reni Christine ya setelah selesai ibadah. Selanjutnya ibadah raya Minggu 13 Agustus jam 7 pagi, temanya adalah Merdeka dari Ketakutan ya, disampaikan oleh Saudari Jessica Dwi Karya STPM TH. Pembukaan Sinode ke-17 Gereja Bethel Indonesia dan Pastor Konferensi ada 2023. Kita akan lihat tayangannya. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia, mengundang Bapak Ibu Saudara menghadiri pembukaan Sinode Gereja Bethel Indonesia ke-17 di SICC Sentul pada hari Rabu tanggal 23 Agustus mulai jam 3 sore sampai jam 6 malam. Saudara akan diberkati oleh para hamba Tuhan dan tim musik yang luar biasa dalam pesta rohani ini. Ini gratis, terbuka untuk umum dan interdenominasi. Keesokan harinya akan ada Pastors Conference dan saudara juga bisa mengikutinya tanggal 24 Agustus hari Kamis jam 8 pagi sampai setengah 9 malam, karena ada belasan hamba-hamba Tuhan dan juga termasuk 2 menteri yang akan berbicara di dalam plenary session dan juga lokakarya dan KKR. Kita akan mengalami lawatan Tuhan. Ini mendaftar dan biayanya murah, hanya Rp100.000, terbuka untuk umum, interdenominasi. Sampai jumpa pada waktunya dan saudara akan dilawat Allah secara luar biasa. Shalom. Acara pembukaan sinode hari Rabu 23 Agustus 2023 jam 15 sampai jam 18 di SICC Sentul Bogor. Ini terbuka untuk umum, gratis ya. Dan selanjutnya yang keesokan harinya tanggal 24 jam 8 sampai 20.30 ini adalah pastor konferensi ya, konferensi para hamba-hamba Tuhan untuk memutuskan satu keputusan untuk kemajuan GBI. Ada biaya ya untuk pendaftaran via BCA 100.000 dan kalau pembayaran di tempat ya itu 200.000. Ya, informasi itu bisa ada di situ ya, informasi yang tertera di situ. Ya, untuk selanjutnya baptisan air GBI Paturiani hari Minggu tanggal 24
September 2023 jam 16 bertempat di gereja setempat. Ya, pendaftaran baptisan air dapat menghubungi sekretariat gereja masing-masing. Ya. Dan bimbingan baptisan air akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Agustus 2023 jam 16.30 bertempat di gereja Suryani. Ya, bimbingan ini untuk memberikan satu penyuluhan kenapa harus dibaptis ya dan apa yang harus dilakukan. Ya, berikutnya adalah jemaat yang berulang tahun di bulan Juli, yaitu Bapak Sulaiman Sidik, Bapak Gunawan Hidayat, Ibu Saugincu, Ibu Anan, Ibu Reni Christine, Ibu Saudari Jessica Anabel Setiawan, Ibu Ida, Ibu Tri Rahayu Julhandayani, Bapak Lotaman Dwi Karya, Ibu Reni Kristiana, Saudara Christian Lukas Nathanael, Bapak Dedi Tanu, Ibu PDP Leonita Kristianti, Ibu Licayen dari Clarion Juliane dan Bapak Yuda Hermansyah serta dari Yudi Hermansyah si kembar ya. Kita doakan supaya mereka di tahun-tahun yang akan datang tetap mendapat perlindungan Tuhan. Dan bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, berikut ada Bapak Sarumaha dalam pemulihan, Ibu Ni dalam proses kemo dan sekarang sedang dalam keadaan batuk. Ibu Swatbe ada gangguan di lambung serta dari Helen, anak dari Bapak Iwan dan Ibu Susi. Ya, sebentar kita akan doakan supaya mereka boleh dijamah oleh Tuhan dan mendapat kesembuhan. Himbauan kesehatan, saudara bisa baca di sini, kita tetap waspada, ya, virus masih ada. Pelayanan doa dan informasi bisa menghubungi nama-nama yang tertera di layar sini. Ya, sebentar kita akan menerima amplop persepuluhan. Bagi yang bertugas silakan untuk maju ke depan dan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Madya Yosia Nasara. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, buat segala anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan umat Tuhan di tempat ini. Tuhan telah memberkati dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan mereka. Saat ini Bapa, mereka akan membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, Tuhan yang balas dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Mereka lakukan ini karena mengasihi Tuhan. Mereka lakukan karena melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengelilingi hatiku sebagai persembahanku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa kami di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk acara Tuhan, kebaktian sepekan ini Tuhan. Kiranya Engkau menolongnya Tuhan. Nanti siang Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami doakan Tuhan, untuk kegiatan sekolah minggu, remaja pemuda, hari Selasa persekutuan doa Tuhan. Hari Rabu persekutuan doa umum Tuhan. Hari Kamis Tuhan, kaum pria melalui Zoom Tuhan. Hari Sabtu Tuhan, kebaktian kaum wanita Tuhan. Dan kembali lagi hari Minggu Tuhan, kami akan mengadakan kebaktian Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kegiatan-kegiatan ini Tuhan. Baik itu Tuhan para pelayan-pelayanan-Mu Tuhan. Baik sound system Tuhan. Baik itu Tuhan, asal penerima tamu Tuhan. Baik yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Kau pakai menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Biar segala sesuatu yang dikerjakannya Tuhan. Bukan berasal daripada dirinya Tuhan. Tetapi mereka mengerjakannya karena mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan berkati mereka, pakai menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa Tuhan. Untuk Tuhan, rencana kami hari Sabtu yang akan datang Tuhan. Tanggal 12 Agustus yang akan datang Tuhan. Kaum wanita Tuhan mengadakan Tuhan posyandu Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong Tuhan kegiatan ini Tuhan. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk rencana Tuhan tanggal 24 September yang akan datang Tuhan. Kami akan mengadakan Tuhan baptisan air Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga campur tangan setiap Tuhan orang-orang yang Tuhan yang telah menyerahkan dirinya Tuhan. Mau dibaptis Tuhan. Dan menerima Engkau sebagai juru selamatnya Tuhan. Engkau Tuhan perteguhkan imannya Tuhan. Teguhkan kekuatannya Tuhan. Masih tetap percaya bahwa Engkau satu-satunya jalan keselamatannya Tuhan. Amin. Dan untuk bimbingannya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga turut campur tangan dalam kegiatan ini Tuhan. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta Tuhan. Yang pada saat-saat ini Tuhan, bangsa kami Tuhan, mengalami Tuhan kekeringan di daerah-daerah Tuhan. Engkau kirimkan hujan Tuhan. Engkau kirimkan airnya Tuhan. Supaya mereka yang di daerah kekurangan air Tuhan. Mereka tercukupi Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan. Setiap anasir Tuhan. Yang akan mengganggu Tuhan. Keamanan perekonomian di Indonesia ini Tuhan. Mereka yang tidak ingin Tuhan Indonesia maju Tuhan. Mereka tidak ingin Indonesia Tuhan berkembang Tuhan. Mereka Tuhan mengadakan Tuhan kegiatan-kegiatan yang merongrong Tuhan kesejahteraan, perekonomian, kegiatan dan rencana-rencana yang baik Tuhan. Kami bersehati dengan saudara-saudara di saat ini Tuhan, di tempat ini Tuhan. Setiap kegiatan, setiap anasir yang akan menghancurkan, menggagalkan rencana baik Tuhan, kami usir di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap rencana yang baik itu berasal dari Engkau Tuhan. Setiap Tuhan kegiatan-kegiatan itu berasal dari Engkau Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, nama-Mu Tuhan. Untuk kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan biarlah perekonomian juga Tuhan. Kau tolong Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Perekonomian di Indonesia tetap positif dan baik Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan. Itu semua Tuhan. Bukan karena Tuhan kami yang hebat Tuhan. Tetapi karena Engkau yang hebat Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau telah memimpin Tuhan. Bapak Jokowi Tuhan. Engkau yang telah memimpin Tuhan para kabinetnya. Para menterinya semua Tuhan. Dari pimpinan yang paling atas sampai kembali pimpinan yang paling bawah RTR Tuhan. Engkau yang memberkati. Engkau yang membimbing Tuhan. Berikan hikmat daripada-Mu Tuhan. Sehingga bangsa dan negara kami Indonesia ini menjadi negara yang maju Tuhan. Negara yang diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan. Untuk pekabaran-kebaran Injil Tuhan. Yang ada di daerah-daerah Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan jalan Tuhan. Sehingga pekabaran Injil Indonesia dapat tembus Tuhan. Seluruh Indonesia Tuhan.
boleh Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan. Dan kami teringat Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kota Bandung. Di mana kami tinggal, di mana kami berada, di mana kami berusaha Tuhan. Berkati kota Bandung. Berkati para pemimpin-pemimpin di kota Bandung Tuhan. Berikan hikmat Tuhan. Berikan marifat kepadamu, kepada mereka Tuhan. Yang pemimpin ini Tuhan. Supaya Tuhan pemikiran mereka sesuai dengan kehendak Engkau. Yaitu memajukan khususnya kota Bandung di mana kami tinggal Tuhan. Rencana yang indah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami berdoa saat ini buat jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan. Kami berdoa buat Bapak Sarumahan yang dalam pemulihan. Tuhan yang menolong dia Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna. Oh demikian juga buat Ibu Eni Tuhan. Oh Tuhan yang dalam proses kemo saat ini. Juga batuk Tuhan. Kami berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan. Jamalah dia Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan dengan sempurna. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat Ibu Suatbue yang oh Tuhan dirawat di rumah sakit saat ini. Oh Tuhan Yesus kami memohon belas kasihan dan pertolongan-Mu Bapa. Sakit apa yang diderita di bagian lambung dan lain sebagainya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menjamahnya. Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkannya dengan sempurna. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat oh Tuhan saudari Helen yang sakit saat ini. Oh Tuhan Yesus anak ini Tuhan kami mau belas kasihan-Mu buat Helen. Oh Tuhan apapun sakit yang dideritanya. Oh Tuhan kami bersepakat dalam nama Yesus Kristus. Dilenyapkan segala sakit penyakit. Disembuhkan dengan sempurna. Sehingga anak ini boleh beraktivitas bahkan sekolah kembali. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga saat ini kami berdoa. Buat jemaat yang ulang tahun. Sepanjang bulan Juli. Nama-namanya yang telah disebutkan oh Tuhan tadi. Oh Tuhan kami berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat Allah atas mereka Bapa. Kesehatan, keberkatan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan selalu ada atas mereka. Kebahagiaan yang daripada Tuhan selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan yang memelihara, menyertai mereka di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat remaja, oh Tuhan pemuda yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan yang turut campur tangan dalam pekerjaan mereka. Bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang berusaha, Tuhan berkati. Oh Tuhan dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Segala kendala, oh Tuhan rintangan hambatan di dalam usaha pekerjaan mereka. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Ada oh Tuhan kelancaran, ada oh Tuhan keberhasilan. Oh Tuhan di dalam usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus memimpi, menyertai seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Maupun mereka yang ada di rumah masing-masing. Dalam setiap pergumulan yang dihadapi, Tuhan yang memberikan pertolongan. Tuhan yang memberikan jalan keluar dan kemenangan yang daripada Allah. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Sehingga mereka tetap kokoh, kuat di dalam Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan-Mu, perlindungan Allah yang sempurna ada atas seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah,
damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.